Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ramiro Prusyawanto, NIM 1902051181, kelas 19A5. Di sini saya mau menjelaskan tentang sistem digestif pencernaan makanan, dan materinya sistem digestif dibagi menjadi tiga, yaitu anatomi, alat atau organ pencernaan. Yang kedua, fisiologi, proses pencernaan. Yang ketiga, patofisiologi. Bahan makanan. Makanan mengandung karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat mineral, yang kelima vitamin, yang keenam air. Fungsi dari makanan tersebut adalah penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung dan pertahanan tubuh. Macam-macam karbohidrat. Yang pertama, monosakarida yang mengandung heksosa, glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang kedua, disakarida yang mengandung laktosa, sukrosa, maltosa. Yang ketiga, polisakarida yang mengandung amilum, glikogen, selulosa, pektin, lignin, kitin. Karbohidrat yang mengandung bahan makanannya adalah yang pertama beras, yang kedua gandum, yang ketiga roti, yang keempat kentang. Lemak adalah bahan makanan yang mengandung lemak. Yang selanjutnya, mineral terdiri dari satu, unsur makro, yang kedua unsur mikro, dan vitamin yang mengandung satu, larut dalam air, yang kedua larut dalam minyak. Yang selanjutnya, fungsi air. Fungsi air di sini ada 6. Yang pertama, pelarut berbagai jenis bahan makanan dan vitamin. Yang kedua, menjaga tekanan osmotik sel. Yang ketiga, mengangkat zat makanan ke jaringan. Yang keempat, mengangkut sisa metabolisme keluar tubuh. Yang kelima, medium berbagai reaksi kimia. Yang keenam, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Zat adiktif tambahan dalam makanan ada 3, yaitu bahan pewarna makanan dan minuman. Yang kedua, bahan penyedap makanan dan minuman. Yang ketiga, bahan pengawet makanan dan minuman. Fungsi dari pengawet tersebut adalah menghemat bakteri jamur dan menjaga zat gizi dalam makanan. Fungsi dari antioksidan adalah mencegah reaksi oksidasi pada makanan. Yang ketiga, fungsi dari pewarna, yaitu memberi warna yang menarik pada makanan. Yang keempat, fungsi dari penyedap adalah meningkatkan rasa pada makanan. Yang kelima adalah pemanis. Fungsi dari pemanis adalah memberikan rasa manis pada makanan. Fungsi digestif, yaitu memecah bahan makanan menjadi ukuran yang cukup kecil sehingga bisa diserap dan menembus dinding usus masuk ke dalam pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan, yaitu sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk satu, menerima makanan. Yang kedua, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi. Yang ketiga, menyerap zat-zat gizi ke dalam tubuh, ke dalam darah. Yang keempat, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna. Saluran pencernaan terdiri dari satu, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung.
yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan, saluran pencernaan tadi udah. 4B, kelenjar pencernaan. Yang pertama kelenjar ludah, yang kedua hati, yang ketiga pankreas. Rongga mulut. A, alat pencernaan makanan. Yang pertama dilalui makanan. Yang kedua, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang ketiga, gigi dan lidah membantu mencerna makanan secara mekanis melalui kunyahan. Yang keempat, ludah mencernakan makanan secara kimiawi melalui enzim vitalin. Gigi berperan dalam pencernaan makanan. Makanan dipotong dan dilumatkan menjadi halus. Untuk menghasilkan makanan yang mudah dicerna, sebaiknya dikunyah 2 kali. Lidah terletak di rongga mulut. Fungsi dari lidah yaitu memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. 2. Membantu proses menelan dan sebagai indera mengecap. Yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang menghasilkan air ludah. Fungsi dari air ludah yaitu memudahkan penelanan, membantu pencernaan makanan, dan pelindung mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Kelenjar ludah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Glandula parotis bawah daun telinga menghasilkan ludah yang terbentuk air. Yang kedua, glandula submaxillaris samping rahang atas, yaitu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Yang ketiga, glandula sublingualis di bawah lidah menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Kerongkongan, esofagus. Kerongkongan makanan yang telah dicerna di dalam mulut bergerak menuju ke kerongkongan yang berbentuk bola. Kerongkongan terdiri dari otot-otot afikter yang bekerja dengan gerak peristaltik sehingga makanan terdorong menuju lambung. Terus lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Bagian atas kardiak terdapat sphincter kardiak, dan bagian bawah pylorus terdapat sphincter pylori. Dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung. Fungsi gastrin yaitu merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Getah lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna secara kimiawi. Lambung tersusun 3 bagian, yaitu kardiak terdapat sphincter kardiak yang membuka jika ada makanan masuk. Yang kedua, fundus merupakan bagian tengah lambung dengan bentuk membulat. Yang ketiga, pylorus bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat pylorus terdapat sphincter pylorus yang dapat bergerak secara peristatik sama dengan gerak pada esofagus. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.